Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Amar MS. Kali ini saya bakal ngasih tips buat teman-teman skema Grab ya. Apakah berubah atau masih sama? Kita bakal bahas ulasannya. Ini bersumber dari suatu link ya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Kita bakal bacain aja. Kalau teman-teman maunya mendengar, silahkan dengerin apa yang saya bacain ya. Pertama, alur permintaan dari penumpang dan sistem mitra Grab. Oke. Ini yang harus kamu pahami terlebih dahulu nih buat para driver mengenai alur masuknya orderan dari penumpang menuju sistem dan akhirnya sampai kepada aplikasi Grab kamu sebagai driver. Permintaan dari penumpang masuk ke dalam sistem server yang nantinya ada algoritma tertentu yang menyebabkan pemilihan mitra Grab sebelum masuk ke aplikasi orderan. Oke. Algoritma dasar yang masuk ke server selalu menggunakan rumus ini. Ya, yang pertama, yang pertama nih. Yang pertama, faktor utama dilihat dari jaraknya. Oke, ini buat para driver pemula, pahami dulu ya. Maksudnya adalah jarak radius terdekat yang ada di dalam lingkungan penumpang. Namun jika ada beberapa driver di jangkauan tersebut, maka sistem akan berlanjut ke algoritma selanjutnya. Artinya kalau nggak ada driver di situ ya pasti yang jauh bakalan dapat. Nah, terus reputasi dan SOP, standar operasional prosedur. Yang menentukan berikutnya adalah dalam hal reputasi dari akun Grab para driver. Nah, jika kalian sering mendapatkan bintang 5 tanpa terkena pelanggaran seperti SOP atau direport oleh penumpang, bisa jadi kamu ini dipilih oleh sistem. Ya, jadi biasanya emang yang ratingnya bagus itu biar lebih ke diprioritasin ya. Oke. Selanjutnya adalah berdasarkan mapping. Jika jarak kamu dekat dengan penumpang, tapi untuk menjangkaunya kamu harus mutar balik arah. Jika sesuai Google Map, maka bisa jadi kamu bukan yang terpilih oleh sistem. Tahu kan maksudnya ya? Jadi meskipun kita dekat nih, tapi kamu berada di seberang jalan dari mapping Google, maka sistem akan memberikan orderan kepada mitra yang berada di jalan yang searah. Jadi teman-teman, ini saya bentar mode pesawat dulu ya. Kalau kalian melihat, ini gue padahal lebih deket, tapi ngono lebih jauh, kok malah dia yang dapat. Nah itu mungkin seperti itu algoritmenya ya. Ternyata berdasarkan mapping ataupun tempat kalian. Nah, selanjutnya adalah kesiapan mitra Grab. Ya, maksudnya adalah sistem lebih menyukai driver Grab yang sedang berkendara ketimbang driver yang standby hanya menunggu atau berdiam diri di satu tempat saja. Karena sistem mendeteksi bahwa driver yang sedang berkendara ada driver yang sudah siap. Ini sebutnya melipir ya. Kayak melipir anjing ya. Oke, jadi kalau kalian melipir, tapi jangan sering-sering juga sih menurut saya melipir itu. Ngabisin bensin, ngabisin waktu, kasihan. Oke. Boleh lah melipir hanya beberapa kali, terus standby aja di beberapa tempat ya. Jangan keseringan melipir juga ya. Melipir ini maksudnya mungkin kalau di saya persepsi saya adalah kalian ini harus ada pergerakan, jadi jangan selalu standby terus ya dari pagi sampai siang di situ terus, itu nggak bakalan dapat biasanya. Oke. Nah selanjutnya orderan sebelumnya. Kenapa sih orderan sebelumnya itu penting? Jika kamu sudah menerima orderan sebelumnya dan jarak mengantarnya jauh, maka sistem akan otomatis mengistirahatkan kita selama 5 menit untuk mendapatkan orderan lagi. Nah, namun hal ini tidak berlaku jika keempat syarat di atas tidak terpenuhi ya. Oke. Memang biasanya kalau kita dapat argo yang jauh itu jedanya biasanya mungkin agak lama ya. Tapi kalau orderannya benar-benar melimpah itu bakalan bakal membludak lagi kok. Ya bakalan tetap masuk setelah kita menyelesaikan orderan di jarak jauh itu, karena saya pernah ngalamin. Oke. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi juga untuk driver yang suka pilih-pilih orderan. Biasanya akan dicap jelek oleh sistem karena terlalu sering cancel orderan karena jauh atau alasan lainnya. Jadi usahakan untuk tidak pilih-pilih orderan yang datang ke kita. Oke, selanjutnya
adalah Grab Prioritas. Nah, ada fitur yang digunakan oleh Grab yang bernama Grab Prioritas. Maksud di sini adalah kamu juga bisa mengaktifkan order prioritas ini langsung dari aplikasi. Namun ada juga yang paling ampuh, yaitu mengikuti setiap event atau aturan yang sedang diberlakukan oleh Grab. Nah, sebagai contoh, sewaktu awal Grab diluncurkan, ada event di mana mitra Grab tidak keberatan menambahkan iklan spanduk pada motor belakang. Merupakan driver yang prioritas lebih besar mendapatkan penumpang. Nah, disebutnya ya yang kita pernah lihat ya, yang pada ada jaga tuh waktu corona ya. Itu seperti itu ya. Mungkin salah satunya adalah Grab Prioritas. Nah, terus nggak punya reputasi jelek. Reputasi jelek bukan hanya dari penumpang, melainkan bisa juga dari driver yang dengan sengaja menggunakan cara ilegal dalam membuat akun menjadi gacor. Misalnya dengan menginstal aplikasi seperti fake GPS atau aplikasi tuyul lainnya. Nah, ini teman-teman dihindarin aja hal-hal seperti itu ya. Terus yang keempat, update aplikasi yang resmi disediakan oleh Grab. Nah, ini untuk selanjutnya adalah sistem akan membaca mana saja driver yang sudah update aplikasi, karena tentunya akan ada update algoritma setiap ada perubahannya. Jika kamu selalu mengikuti update aplikasi, maka tentunya kamu menjadi order prioritas Grab ketika server Grab memberikan order penumpang kepada aplikasi kita. Nah, jadi usahain sering cek yang namanya Play Store ya, Google Play Store. Tapi beberapa konten saya pernah bilang teman-teman, kalau emang itu versinya masih gacor buat teman-teman, nggak usah buru-buru diupdate ya. Kalau menurut saya, karena itu yang saya lakuin dan ternyata memang alhamdulillah berjalan lumayan gitu kan. Bisa berapa minggu langsung melompat ke versi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ping server Grab ini yang mungkin belum kita tahu ya. Kamu bisa melakukan ping ke server Grab langsung untuk mengetahui apakah aplikasi kamu tersambung ke server atau tidak. Hal ini untuk memastikan bahwa aplikasi kamu tetap aktif dan selalu siap sedia. Kamu bisa menggunakan aplikasi Ping Tool Pro dan aplikasi APN Server Grab ya. Alamat server Grab yaitu ns100.webnik.cc. Nah, teman-teman dicoba aja nih buat cara ping server Grab-nya. Mungkin besok saya bakalin bikin videonya ya, caranya seperti apa. Namun sebelum teman-teman tahu cara ping server Grab, jalanin dulu apa yang tadi sebelumnya saya bicarain ya, apa yang saya sampaikan. Kalau itu udah dijalanin, udah gacor ya, udah berarti nggak perlu ping-pingan server Grab segala ya. Tapi saya tetap bakalan bikin tutorial videonya, oke? Ya itu aja untuk malam ini teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk berdoa. Terus prokesnya juga dijalanin. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.